连狼也开了灵智。 Halo everybody, welcome back in channel APP Film, the best review film for your gabut time. Ewes, so Inggris yes, no kimono. Setelah ini no mimin belajar bahasa Jepang no. Not only kimochi, omae wa mo sendai yo. Penasaran no? Langsung saja no. Ini dia kelanjutan kisah lusu no. Atur posisi rebahan no. Lupakan kenangan bayangan mantan, move on no. Ngocoklah jika pengen no. Hai, arigato, woyo lusu no, manusia yang bikin kesel melulu no. Cerita dimulai dengan kemunculan dua master samurai level B, yaitu Tuan Oda dan Tuan Kiji. Wus! Tuan Oda merilis tebasan api, namun dengan mudah ditebas balik. Dari atas Tuan Oda datang dengan katana merahnya bersiap menyerang. Tuan Kiji hanya meringis karena kekuatan aslinya belum dikeluarkan. Dia seperti meremehkan Tuan Oda. Tuan Oda yang tak terima dihina dan diremehkan langsung menyerang dari atas dengan full damage dan boom. Kekuatan samurai Tuan Oda itu cukup dahsyat. Tapi ternyata itu hanya bunsin bayangan. Tubuh asli master itu mengincar Sakura. Tuan Oda curiga apa Sakura telah ketahuan penyamarannya sehingga diincar. Sakura ketakutan. Sebuah pedang mengarah kepadanya. Tuan Oda nampak kecewa pada Sakura. Sakura mudah muak dan ngamuk. Cleng! Dia menahan pedang itu. Namun dia kewalahan karena levelnya lebih rendah. Sakura terkena tebasan pedang katana milik Master Kiji. Namun kimono itu ternyata mampu menahan tebasan pedangnya. Kimono itu adalah senjata sihir sejenis zirah khusus kultivator dari Jepang. Sementara Tuan Oda malah kabur melihat Sakura diserang. Kitamura disuruh mengurus Sakura dan masternya mengejar si pengecut Oda. Kitamura sedikit memuji Sakura mampu menahan dengan serangan masternya. Dan dia menghina Tuan Oda yang kabur meninggalkannya. Tapi Sakura sudah tidak kaget, itu resiko yang ia dapat. Lantas Kitamura bilang akan mengampuni Sakura jika dia mau jadi istrinya. Tentu Sakura menolak dan memilih lari kabur. Dia lebih terhormat mati daripada jadi istri Kitamura. Sakura lari menuju ke rumah Tong Yuan. Tapi Kitamura masih mengejar. Dia tahu Sakura cari perlindungan dari Tong Yuan. Tapi sesampainya di sana malah ada Kitamura KW berbaju biru. Sakura terhenti dan bingung. Kitamura asli muncul dan kaget. Siapa itu? Kenapa mirip denganku? Woi, siapa kau? Kenapa kamu mirip denganku? Sakura geleng-geleng karena kedua orang kembar ini dikira janjian mencegatnya, tapi ternyata mereka malah tidak saling mengenal. Lusu sebagai Kitamura hanya meringis dan bingung menutupi penyamarannya. Halo kakak Kitamura, kau lupa dengan adik kembarmu ini? Kita kan kembar, cuma beda bapak. Tentu Kitamura tak mudah ditipu. Mana ada bisa kembar tapi beda bapak. Oh iya, benar juga kau. Lusu hanya meringis. Tak ada pilihan lain, identitasnya sudah terbongkar. Lusu mengaku saja dia Tong Yuan. Mereka kaget, itu Tong Yuan. Bukankah yang menyamar jadi diriku Raja Surgawi ke-9? Kitamura asli bingung. Dia benar-benar bingung. Mana yang benar? Itu Tong Yuan apa Raja Surgawi yang menyamar jadi Tong Yuan? Apa dia mengaku jadi Tong Yuan selama ini? Dia ketakutan. Jika itu Raja Surgawi tentu bukan lawannya, pikirnya. Dia memilih lari dan mencari gurunya. Ya, Lusu tak mau dia kabur dong. Mode Pikachu ia keluarkan seperti naga emas menyerang Kitamura. Kitamura mencoba menahan dengan shuriken, tapi dengan mudahnya dilahap air suci emas. Dia kaget. Bukankah Raja Surgawi 9 pengendali tanah? Apa dia orang yang membunuh Yeji di reruntuhan Thailand? Dia akhirnya baru sadar itu adalah orang yang bernama Lusu. Dia ternyata belum mati dan boom, pukulan telak mengenai wajah Kitamura.
Vus, darahnya ampe tumpe-tumpe. Kau banyak bacot, ucap Lusu sebagai Kitamura KW. Serangan Lusu itu mampu membuat Kitamura menigoi seketika. Sakura terheran-heran, ternyata selama ini Tong Yuan merupakan Raja Surgawi ke-9 yang menyamar. Dia bersama Raja Surgawi selama ini. Sakura batuk dan sedikit mengeluarkan darah karena terluka. Tapi setelah itu dia tersipu malu karena dilindungi Raja Surgawi 9, yaitu Lusu. Dia merasa aman jika ada susuk Lusu sang Raja Surgawi ke-9. Tapi Sakura seketika mulutnya menganga melihat tingkah konyol Raja Surgawi yang kayak bocah. Dia sakau senjata sihir. Mana senjata sihir? Aku suka senjata sihir. Lah. Lusu menggerogoh seluruh badan Kitamura mencari senjata sihir. Kenapa Raja Surgawi ke-9 tak ada keren-kerennya? Tuan, apa sudah selesai perangnya? Apa kita bisa pindah? Bibi pelayan keluar memanggil tuannya. Lusu sejenak jadi serius lagi dan bilang bahwa Sakura ke dalam dulu dan kita diskusikan semuanya. Disitulah Sakura diinterogasi semua hal, bahwa memang Master Oda dan Master Kiji punya dendam pribadi sejak dulu, dan mungkin ada peperangan besar antara klan utama dan klan penentang. Lusu menanyakan pada Sakura siapa lagi yang tahu identitas asli Sakura. Dia bilang semua anggota praktisi dewa pasti sudah tahu aku. Lusu mengsedih karena sekarang penyamaran dia sudah terbongkar, dan Sakura ladang bisnisnya sekarang jadi buronan kultivator se-Jepang. Rumah ini dirasa sudah tidak aman lagi. Lusu ingin segera kembali ke kampung halaman dan dia punya rencana membuat rumah luas bersama Xiao Yu seperti rumah Tong Yuan ini. Tentu itu karena dia sudah dapat uang banyak di Jepang. Bibi pelayan yang juga mata-mata disuruh bersiap pergi dan disuruh mundur. Tapi dia bingung bagaimana dengan Sakura. Sakura yang cantik dan polos ini juga nampak pasrah aja. Tuan Raja Surgawi, apakah Anda mau membunuhku? Tarikan nafas Lusu itu dikira dia akan membunuh Sakura. Dia menerima jika itu keputusan Raja Surgawi ke-9, tapi dia punya satu permintaan, yaitu dia pengen lihat wajah asli Raja Surgawi ke-9. Lusu mendekat ke wajah Sakura dan, "Woi, siapa yang mau membunuhmu? Aku ini bukan Raja Surgawi ke-9. Jadi jangan panggil aku seperti itu. Aku akan membawamu ke tempat yang aman untuk memulihkan diri. Kalau sudah, kamu bisa pergi sendiri," ucap Lusu sangat bijak. Lusu dengan tengil bilang memang dari awal Lusu sudah tahu kalau Sakura menipunya. Tapi dia rasa Sakura tidak cocok menjadi peran seperti itu. Kau punya hak untuk hidup bebas dan bersenang-senang, nona manis. Tapi jangan kira aku akan menunjukkan wajah asli yang sangat ganteng padamu. Tenang, aku matinya susah. Udah beli item immortal 10. Sakura begitu menangis mendengar jawaban Lusu yang bijak itu. Dia dihargai sebagai kultivator, bukan hanya sebagai cewek cantik seksi atau mata-mata. Kenapa kau malah menangis? Tapi Sakura sebagai mata-mata, dia tahu informasi pembunuh Yeji di Thailand bernama Lusu. Berarti orang ini bernama Lusu. Aku akan memanggilnya Lusu mulai sekarang. Lusu. Sakura memanggil nama Lusu dengan pelan dan halus, gak pakai mendesak. Kau istirahat Sakura, tidak usah mikir aneh-aneh tentangku. Lalu Bibi Tanaguchi menyuruh Lusu menutup wajah Sakura karena dia mau berubah ke bentuk aslinya sang kultivator dari Cina. Tangan kanan Lusu menutup mata Sakura, tangan kirinya memegang pundaknya, bukan dadanya. Bocil FF dilarang ngeres. Vus, Bibi pelayan berubah ke mode aslinya sebagai Liu Ying. Woi, kamu siapa? Lusu kaget melihat perubahan Bibi Tanaguchi menjadi Liu Ying sang mata-mata senior. Lalu rumah penyamaran mereka dibakar untuk meninggalkan jejak. Lusu menggendong Sakura yang masih terluka. Nona, sudah, kau boleh membuka matamu, ucap Liu Ying. Tapi malah Sakura keenakan tidur dalam pelukan Lusu. Akhirnya mereka berpisah karena tugas sebagai mata-mata selesai. Liu Ying pamit dan senang bisa bekerja sama dengan Lusu. Mereka berpisah. Lusu memandangi Liu Ying yang pergi. Dia merasa sedikit sedih. Rasanya dia kehilangan sesuatu. Awalnya nampak seperti drama perpisahan, namun berubah jadi drama tukang kibul kena azab.
Karena Lusu teringat uang yang ia hasilkan selama ini dititipkan pada bibi Taniguchi atau Liu Ying. Tidak, uangku hilang semua. Lusu menangis karena duitnya ikut ke bawah Liu Ying yang sudah pergi. Nieting, kamu memang bangsat. Ini semua pasti rencanamu juga kan? Ya, si Matre kena azab bro. Nieting di Cina tiba-tiba mendapatkan firasat buruk. Setelah itu Lusu membawa Sakura pergi ke tempat yang aman. Tiba-tiba di atas malah terjadi pertempuran antara Master Oda dan Tuan Kiji. Baiwan samurainya masih berlanjut. Lusu memilih cari tempat aman karena bahaya berada di sana. Semua orang panik karena pertempuran dua master samurai itu seperti gempa bumi. Lusu larinya kencang sekali karena sudah jadi juara maraton di reruntuhan Thailand. Tiba-tiba ada yang memanggilnya. Tong Yuan! Ya, itu adalah Chiba. Ternyata rumah Chiba di wilayah situ. Dia tidak mau Chiba yang orang biasa akan jadi buronan praktisi juga. Tapi Chiba memanggilnya. Tong Yuan, mau kemana? Chiba teriak sangat kencang. Sitik. Lusu kembali berlari atret memutar balik. Woi, jangan teriak Chiba, nanti orang-orang melihatku. Chiba bilang rumahnya sepi, orang tuanya sedang keluar kota. Jika Tong Yuan cari tempat yang aman, masuk ke dalam saja. Chiba menarik Tong Yuan untuk ke rumah dan menanyakan apa yang terjadi pada Sakura. Tapi Lusu mau kabur saja, tidak mau menyeret Chiba ke dalam masalah ini. Tidak, jangan pergi Tong Yuan, jelaskan padaku, ada apa ini? Chiba masih teriak dan menahan Lusu yang hendak lari lagi. Lusu sedikit kesal karena Chiba memaksa masuk ke dalam. Bahkan dia mengancam jika Tong Yuan atau Lusu pergi, dia akan menjerit keras. Klak, dari belakang Lusu memukul punggung Chiba dan membuatnya pingsan agar tidak berisik. Dua gadis itu akhirnya dibopong Lusu dan hendak dibawa ke rumah mereka masing-masing. Lusu sedikit heran. Chiba terlalu memaksa masuk, padahal dia tak tahu mereka sedang jadi buronan. Lusu meletakkan dua gadis itu dan merasa tidak mau mengikut sertakan Chiba, orang biasa berurusan dengan praktisi dewa. Tapi dia belum mendapatkan pesan dari jaringan surgawi. Lusu bingung mau kemana setelah ini. Tapi tiba-tiba ada yang bangun dan mencengkram Lusu. Ya, itu Chiba. Lusu kaget kenapa dia bangun secepat itu dari pingsannya. Dan auranya sedikit jadi kuning. Di situ Chiba bilang bahwa dia seperti terbangkitkan setelah dipukul Lusu dari belakang. Apa? Jangan membodohiku. Kenapa kau bisa terbangkitkan semudah itu? Lusu protes keheranan. Chiba bilang pada Tong Yuan bahwa ada loteng rahasia di rumahnya. Itu bisa jadi persembunyian mereka. Disitulah Lusu sadar mungkin Chiba terbangkitkan karena terlalu khawatir dengan orang yang dia cintai, yaitu Tong Yuan. Sayangnya dia belum tahu Tong Yuan telah meninggal. Dari luar terdengar suara praktisi dewa sudah mendekat dan mencari Lusu di wilayah itu. Tak ada pilihan lain, Lusu memilih sembunyi di loteng rumah Chiba. Tok tok tok, suara praktisi dewa datang menggeledah semua rumah. Lusu nampak bersama Sakura di loteng. Sementara Chiba menemui utusan praktisi dewa itu yang memburu Lusu. Maaf Nona, apa ada yang mencurigakan masuk ke rumah ini bersembunyi? Tentu Chiba bilang tidak tahu dan dia sendirian di rumah. Tapi anggota praktisi dewa itu tetap menggeledah seisi rumah Chiba. Lusu hanya mengintip dari loteng betapa mendominasinya praktisi dewa hingga bebas menggeledah rumah orang tanpa surat izin formal. Salah seorang melirik ke atas loteng. Lusu segera menutup pintu loteng. Lusu dan Chiba panik apakah mereka melihatnya. Film pun to be continue. 2 menit dulu guys, mau minum haus seharian gebor-gebor karena upload 3 kali video sehari. Bentar ya. Oke lanjut, ya moga-moga ada yang nyawer, canda sawer. Oh iya, terima kasih pada para Sultan Mimin yang sudah menyawer. Buat yang lain yang mau nyawer, wah Mimin malah seneng banget. Bisa di kolom komentar ya, nggak usah banyak-banyak. 10.000 gak apa-apa, 200.000 kayak Babang Sultan Reza juga gak apa-apa. Oke lanjut. Oh tidak, ternyata mereka tidak menemukan Lusu. Mereka hanya mengira itu loteng biasa. Para utusan praktisi dewa itu bergegas keluar dan menggeledah rumah lain. Jadi sekarang sudah aman. Lusu sudah bisa keluar sekarang. Tong Yuan,
kau bisa keluar, ucap Chiba. Sementara Sakura nampak masih bubuk cantik. Kenapa para praktisi dewa mengejar kalian? Tanya Chiba. Lucunya, Lusu mengaku dia habis membunuh praktisi dewa dan Sakura habis diserang anggota praktisi dewa. Disitulah Chiba paham bahwa Tong Yuan dan Sakura adalah seorang kultivator. Iya, balas Lusu. Oh iya, Chiba, katanya kau terbangkitkan. Kekuatan apa yang kau bangkitkan? Wush, Chiba merilis elemen api merah. Dia merasa dirinya serasa jatuh ke lava panas saat pingsan tadi. Lusu melihatnya, ternyata Chiba membangkitkan kekuatan tipe api. Dia menasihati Chiba agar hati-hati menggunakan kekuatan itu. Dia perlu beradaptasi dan jangan sembarangan menggunakan kekuatan. Wih, bijak nih Lusu Tong. Lusu pamit hendak pergi karena wilayah ini sudah diblokade oleh praktisi dewa. Lusu melihat ada yang masih berjaga di area depan rumah Chiba. Tapi tiba-tiba dia meringis sendiri karena bintang keenamnya bisa terbuka. Chiba yang melihatnya bingung. Lusu mencoba melihat HP yang diberikan Yuming padanya. Ada pesan masuk. Dia izin ke belakang mau menelpon keluarga karena Chiba belum tahu identitas Lusu. Banyak sekali pesan nomor tidak dikenal di HP itu. Intinya Lusu diberi dua pilihan, masih menjalani misi baru lagi di Jepang atau balik ke Cina. Kenapa niating ragu-ragu membebaskanku memilih? Apa dia benar-benar ingin aku mengeruk harta di Jepang? Tapi kok disuruh pulang juga? Pikir Lusu kebingungan. Dia teringat ucapan Jiang Suyi kalau Lusu memang dipersiapkan jadi utusan luar negeri jaringan surgawi. Ah, sudahlah, aku mau fokus menangani apa yang ada di depanku dulu. Dia menuju Chiba dan Sakura yang masih bobo. Lusu bingung apa dia harus jujur pada Chiba perihal fakta kematian Tong Yuan. Chiba begitu perhatian pada Lusu yang dianggap Tong Yuan. Dia menyuruh Tong Yuan istirahat di kamar. Chiba memandangi Tong Yuan. Kau memang sedikit berbeda akhir-akhir ini dan aku sudah tahu sekarang alasannya. Lusu kaget. Apakah Chiba sudah tahu semuanya? Apa? Apa alasannya? Karena kamu seorang kultivator, bukan? Aku dengar dunia kultivator memang beda dengan orang biasa. Tapi kan sekarang aku juga kultivator, ucapnya. Jadi kita bisa lebih dekat lagi kan, Tong Yuan? Bisik Chiba dengan halus. Dengan wajah merah dia pamit ingin tidur lagi. Selamat malam Tong Yuan. Lusu hanya geleng-geleng. Andai saja Tong Yuan masih hidup, pasti bahagia gadis itu. Meskipun Lusu tak tahu endingnya gimana karena dia nol pengalaman cinta. Vus, vus, vus. Balok-balok emosi negatif bermunculan. Lusu senang panen emosi negatif dari para praktisi dewa yang mengejarnya karena membunuh Kitamura. Sekarang dia mencoba naik ke Nebula bintang ke-7. Nampak emosi negatif dari Kitamura, Kijitori juga yang sangat banyak. Karena itu Lusu melihat pesan baru dan dia memutuskan untuk meneruskan misi dengan identitas baru lagi. Pagi harinya saat Lusu bangun, Chiba sudah membuatkan masakan untuknya. Tapi Chiba bilang tidak melihat Sakura di kamarnya. Lusu sedikit biasa karena Sakura orang kuat. Dia pasti tidak apa-apa. Chiba mencoba menanyakan perihal level kultivator Tong Yuan. Lusu sedikit bingung. Dia hanya menjawab, mungkin aku tingkat SSS. Memangnya ada level SSS? Apa kepanjangan dari SSS? Artinya 666. Emosi negatif didapat dari Chiba. Di situ Chiba teringat dengan lambang 666 666 yang digunakan orang Cina untuk mengekspresikan seseorang kagum. Dia kegeeran dikagumi oleh Tong Yuan. Apa itu benar Tong Yuan? Lusu tentu kaget dan mau menceratkan minumannya. Apa itu bahasa internet baru? Jadi penyamaranku sudah terbongkar. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye. Let's go.
めてください